Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Udayani F. Para, NIM 2118077. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah Teknologi Jaringan. Di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer yang versi 8. Kita akan menunggu sebentar untuk proses pembukaannya. Oke teman-teman, di sini sudah ada soal yang Pak suruh kita kerjakan. Sekarang kita akan mengerjakannya satu persatu. Nah, kita duluan di switch. Nah, di sini kita masuk di CNI, kita langsung lihat. Nah, pada bagian ini, switch ini berada di mode user. Oleh karena itu, kita akan masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Kita ketikkan N atau enable. Di sini kita sudah masuk di mode privilege. Kemudian kita ketikkan T. Kita sudah masuk di mode global config. Nah, di sini yang pertama sekali yang akan kita lakukan yaitu kita akan membuat atau menyeting nama switch ini sesuai dengan yang Pak inginkan, yaitu SW1. Kita ketikkan host name SW-1, kita enter. Di sini switch yang tadi ini langsung berganti namanya. Oke, kita langsung memasukkan VLAN sesuai dengan apa yang Pak perintahkan. Di sini VLAN ini. Oke, yang pertama untuk memasukkan VLAN kita ketikkan VLAN, kemudian ID-nya. Nah, di sini sudah masuk VLAN 10. Kita akan menamakan VLAN 10 itu sebagai VLAN underscore mahasiswa. Nah, setelah kita merubah namanya menjadi VLAN mahasiswa, kemudian kita akan membuat lagi VLAN yang baru, yaitu VLAN 20. Nah, namanya ini VLAN underscore dosen. Jadi dalam satu switch itu ada 4 VLAN. Kemudian VLAN yang berikutnya lagi yaitu VLAN 30. Kita berikan nama VLAN underscore pegawai. Ini tidak boleh huruf besar dan huruf kecilnya harus sesuai yang ada di sini. Kalau tidak nanti akan salah. Kemudian VLAN berikutnya yaitu namanya VLAN underscore tang. Nah, di sini sudah ada 4 VLAN yang kita masukkan. Kemudian setelah itu kita akan melihat, kita turun satu tingkat, kita akan lihat VLAN-nya apakah sudah masuk di switch tadi atau tidak. Kita turun lagi satu tingkat, saya lupa tadi, dia berada di mode privilege. Oke, di sini kita sudah langsung bisa show VLAN. Nah, di sini ini sudah masuk VLAN-nya, berarti sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VLAN. Oke, sekarang kita exit. Kita exit teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kembali ke mode config. Enable dulu, kemudian const. Ya, sudah masuk di mode
Oke, sekarang kita akan memberikan nama atau kita akan memasukkan jenis-jenis port ini ke dalam VLAN, masing-masing VLAN. Oke, yang pertama itu setelah ini kita int FA. Yang pertama itu kita kasih masuk FA 0, terus kemudian setelah ini kita jadikan dia itu sebagai switch mode switch port mode akses, kemudian switch port mode akses. Oke, setelah itu kita masukkan dia ke VLAN. Dia ada di mana? Dia ada di VLAN ke-10. Kita masukkan. Oke, di sini kita masukkan lagi tadi int FA 1 garing 1 SW switch port jadi kita akan memasukkan port yang FA 1 garing 1 ini ke dalam VLAN 10. Sekarang kita akan masukkan FA 2 garing 1 jadi kita akan kasih dia tuh sebagai mode akses. Kemudian kita masukkan dia ke VLAN lagi int FA 3 garing 1 kemudian VLAN 10, kemudian kita masukkan lagi int FA 4 garing 1 switch port mode akses, kemudian SW VLAN 10, kemudian int FA 5 garing 1 switch port mode akses, kemudian SW VLAN 10 juga sampai di FA 6 garing 1 switch port, kita kasih dia mode akses, kemudian switch akses VLAN 10 juga. Oke, selanjutnya yang kita masukkan yaitu int FA 7 garing 1, dia juga sama switch port mode akses, kemudian dia masuk di VLAN ID-nya itu 20, jadi SW akses VLAN 20. Oke, setelah itu kita akan memasukkan yang gigabit ethernetnya dia tadi itu bersama dia 8 garing 1
kemudian SW mode rank. Selanjutnya kita masukkan lagi yang Gigabit Ethernet ke 9 G9 garing 1. Ini juga sama, SW mode. Oke, setelah ini kita baru selesai memasukkan yang oke, sudah. Sekarang kita lihat, kita cek result. Oke, yang untuk SW1 sudah oke. Sekarang selanjutnya kita akan ke switch kedua. Switch kedua dia punya isiannya itu sama persis kayak switch yang pertama. Kita masuk ke switch yang kedua, command line interface, enter. Di sini kita ketikkan enable, kemudian kita masuk ke mode privilege. Di sini kita sudah masuk di mode global config. Di sini kita akan merubah namanya menjadi SW strap 2. Oke, sudah berubah. Di sini kita langsung saja memasukkan, kita ulang kembali tadi kita masukkan VLAN-nya. Oke, yang pertama VLAN 10, namanya itu adalah new VLAN underscore. VLAN 10 itu adalah VLAN mahasiswa. Kemudian VLAN 20 name VLAN dosen, kemudian VLAN 30 name VLAN pegawai, kemudian VLAN 40 name VLAN. Ini kalau sebentar ini pasti salah karena saya kasih huruf besar di depan VLAN. Nah, sekarang saya ganti jadi huruf kecil supaya jangan salah. VLAN tamu. Oke, sekarang kita sudah mengisikan keempat VLAN ini. Sekarang kita akan lihat apakah VLAN ini sudah berhasil kita isi atau tidak. Kita akan turun satu tingkat atau ke mode privilege, satu mode ke mode privilege, kemudian kita show. Oh sorry, ini belum, exit lagi. Ya, sekarang kita bisa show VLAN. Oke, di sini sudah sama kayak tadi, ini hanya port-port ini belum masuk di masing-masing VLAN. Oke, sekarang kita exit saja. Kita langsung aja. Nah, sekarang kita sudah masuk di mode global config. Sekarang kita akan menginput port-port yang ingin kita bagikan. Kayak port ini kita akan masukkan ke VLAN 10 dan lain-lain. Oke, yang pertama itu INT FA 0/1, kemudian kita masukkan ke, kita pakai SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 10. Oke, kita lanjut INT FA 1/1.
1 SW. Kalau tadi yang di switch pertama sebenarnya sama saja, kita mau pakai switch part mode atau SW saja itu juga bisa. Kemudian kita lanjut SW, ini FA 1/1 kita SW mau diakses. Kemudian SW lagi akses VLAN 10, ini ada di VLAN 10. Kemudian INT FA 2/1, kemudian SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 10, INT FA 3/1 SW diakses, SW akses VLAN 10, INT 4 FA 4/1 SW dan akses. Ini kita masukkan satu persatu teman-teman. Kemudian SW akses, jadi prosesnya agak lama. VLAN 10, kemudian INT FA 5/1 SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 10 juga dia sampai INT FA 6/1 SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 10, kemudian INT FA 7/1 SW mode akses, kemudian SW akses dia ada di VLAN 20. Kemudian kita buat INT G8/1 ya SW mode terang. Oke, lanjut ya, INT G9/1 dia double SD INT G9/1. Oke, SW mode terang juga. Oke. Nah, di sini kita exit. Kita akan lihat apakah port-port tadi sudah masuk ke dalam masing-masing VLAN. Oke, sudah sampai di sini kita show VLAN. Oke, sini tadi sudah masuk masing-masing teman-teman. Sekarang kita kembali, kita exit. Enable kembali ya, kita exit saja teman-teman. Kita lihat kembali, kita lihat di check result apakah di VLAN kedua switch kedua itu sudah betul atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut ke switch ketiga. Ini kita geser ke sini. Ya, masuk ke switch ketiga. Oke, kita masuk di command line interface, kemudian kita enter enable seperti tadi. Oke. Kemudian sekarang kita sudah masuk di mode global. Nah, seperti kayak tadi, kita akan memberikan nama-nama pada switch. Yang pertama itu adalah kita berikan ID VLAN. Sabar, kita lihat ID
VLAN 10 itu namanya VLAN tamu. Ini dia beda kayak tadi. Kalau tadi itu VLAN 10 itu adalah VLAN mahasiswa. Di switch ketiga ini, oh ya, sebelum itu sebenarnya harusnya kita merubah dulu nama switch ini. Sabar, kita bikin dulu nama dari VLAN. VLAN 10 itu name VLAN tamu. Kemudian kita exit dulu ini teman-teman, supaya kita bisa merubah nama dari switch. Hostname SW strap 3. Oke, sekarang sudah berhasil. Kita lanjut VLAN 20. Name VLAN 20 itu adalah VLAN underscore dosen. Kemudian VLAN ID-nya 30. VLAN ID-nya 30 itu adalah di sini VLAN 10 itu tamu. Berarti kita salah lihat. Di sini ini 40 VLAN tamu, kemudian 10 kemungkinan maksudnya Pak ini VLAN tamu itu adalah 40 dan VLAN ID yang 10 itu adalah VLAN mahasiswa. Oke teman-teman, tidak apa-apa. Sebentar kita akan mengganti lagi namanya. Semua aman terkendali teman-teman. Yang penting kita hafal cara penulisannya. VLAN 30 adalah VLAN pegawai. Oke, VLAN 40 adalah name. Kita bikin aja di sini VLAN underscore tamu. Apakah bisa? Kita coba. Ya, ternyata tadi itu kita sudah menamakan yang VLAN ke-10 itu VLAN tamu. Nah, sekarang kita akan rubah VLAN 10. Kita akan rubah sama saja pada dasarnya, kita tinggal VLAN underscore mahasiswa. Oke, kemudian VLAN 40 kita buat dulu. 40 adalah name VLAN underscore tamu. Oke, di sini kita sudah berhasil buat. Sekarang yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengisi port-port ini. Oke, pertama yaitu int sekarang 0/1. Oke, setelah itu kita akan masukkan SW mode akses, kemudian SW akses VLAN FA01 di VLAN 20, kemudian int FA spasi FA1/1 SW mode akses. Ya, kebanyakan S. Ya, SW akses VLAN 30 karena dia ada di VLAN ke-30 FA1/1. Oke, lanjut int FA2/1 SW mode akses, kita kasih dia mode akses, kemudian dia di SW akses VLAN 30 juga. Oke, lanjut int FA3/1 kemudian SW mode akses, kita kasih dia akses ke VLAN 3/1 itu ada di VLAN tamu, berarti VLAN 40. Oke, selanjutnya int FA4/1 dia ada di SW mode akses
SW akses VLAN 40 juga karena dia ada di VLAN tab. INT FA 5-1 SW mode akses, dia SW akses VLAN 40 juga karena dia ada di VLAN tab. Kemudian INT FA 6-1 dia SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 40 juga karena dia ada di VLAN tab. Nah, INT FA 7-1 kemudian SW mode akses, kemudian SW akses VLAN 10. Kenapa VLAN 10? Karena dia ada di VLAN mahasiswa. Kemudian kita masukkan dari Ethernetnya dia INT G8-1 kemudian SW mode terang. Jadi dia nih mode terang ini supaya dia bisa menyalurkan dari switch yang satu ke switch yang satu ke switch yang lainnya. Jadi ada hubungan timbal balik antara switch 1, 2, dan 3 pun sebaliknya. SW INT G9-1 SW mode juga dia ini. Oke, kita exit. Oke, sekarang sudah exit begini. Ya, sekarang kita lihat show VLAN. Nah, di sini sudah masuk VLAN tamunya ada 4, VLAN pegawai 2, di sini VLAN pegawai 2, VLAN dosennya 1, VLAN mahasiswa 1, dan VLAN tamu 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang kita exit. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita akan cek resultnya. Agak lama. Kita lihat, oke, di sini yang belum itu tinggal routernya dia, sedangkan yang lainnya sudah selesai. Nah, sekarang kita akan kembali ke sini. Kita sesuaikan dengan ini. Nah, ini dia bagian routernya dia. Di sini kita enter, kemudian enable sama seperti tadi. Kita masuk ke mode global, kemudian INT kita lihat. Oke, kita ikut seperti ini teman-teman. INT G0-0-0-1.10. Kenapa dia pakai titik? Karena dia ini adalah sub dari router tadi ini. Kemudian di sini kita sepertinya kita salah. Sabar teman-teman, saya lihat terlalu kebanyakan. Kita ikut yang di sini, padahal harusnya kita ikut yang sub interface-nya dia ini. Nah, ini tadi saya bilang kenapa dia ada titik di 10 itu, karena dia itu adalah sub interface. INT G0-0-1.10. Enter. Oke, sudah jadi. Sekarang kita encapsulation, kita singkat jadi encapsulation dot
one key. Dot one key berapa dia? Kita lihat ini dot one key 10. Oh, sebenarnya kita harus spasi. Ulang, enc dot, boleh huruf besar, boleh huruf kecil, 10. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita masukkan IP address-nya dia. IP 192.168.10.254. Ini yang akan menjadi gateway-nya dia dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian kita akan menambahkan perintah untuk menghidupkan atau no shutdown. Oke, lanjut. Kita sekarang masuk ke sub interface yang kedua. Kita ketikkan int sama seperti tadi, g0 garing 0 garing 1 titik 20. Kemudian kita tambahkan encapsulation dot one key spasi, jangan lupa 20. Oke, setelah itu kita masukkan IP address-nya, address 192.168.20.254 dengan ini adalah gateway sama kayak tadi yang di atas dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita akan menghidupkannya dengan perintah no shutdown. Oke, selanjutnya ini kita akan buat untuk yang ketiga. G0 garing 0 garing 1 titik 30. Kemudian kita enter, kita encapsulation lagi dot one key 30. Kemudian masukkan IP address-nya 192.168.30.254. Oke. Oh iya, kita lupa memasukkan subnet mask. Kita ulangi. IP address 192.168.30.254. Ini adalah gateway-nya dia dengan subnet mask. Jangan lupa selalu cantumkan subnet mask. Kalau tidak, dia akan menjadi komen yang incomplete. Kemudian selanjutnya yang keempat, sub interface yang keempat. Kita masukkan int g0 garing 0 garing 1.40. Kemudian encapsulation, jangan lupa dot one key 40. Kemudian IP address-nya jangan lupa kita masukkan 192.168.40.254 spasi 255 dan 0. Oke, sekarang sudah. Kita akan melihat di Oke, kita lihat cek resultnya. Di sini sudah betul semua teman-teman. Oke, skornya 40 kan. Nah, connectivity testnya dia ini kita akan coba untuk membangun koneksinya. Di sini kita belum ini belum merah. Di sini kita masukkan dulu ini supaya dia bisa terhubung.
ya. Kita pakai SW mode terang. Kenapa dia mode terang? Karena dia ini yang menghubungkan ke semuanya. Oke, kita exit dulu. Exit. Oke, kita keluar dari sini, kita masuk ke sini. Oke, kemudian interface. Download. Di sini kita oke. Masih merah. Oke, selanjutnya kita akan menyeting, kita akan mengecek. Di sini kita akan melihat servernya. Web browser. www.increasemina.ac.id. Oke, kalau dia jadi akan seperti ini. Sekarang kita keluar, kita kembali ke sini. Ini masih tetap merah. Kenapa dia masih tetap merah? Ini coba kita lihat coba kita lihat, maka dia sudah merah dan sudah jelas artinya. Di sini kita ganti dulu ini di IP configuration-nya dia ini sesuai dengan yang ada di sini. Kita intervene. Oke, di sini kita pakai submit masih default saja teman-teman.
Sabar teman-teman, kita buat ini dulu. Nanti sebentar baru kita atur default gateway-nya sesuai dengan yang tadi kita sudah masukkan. Oke, kita akan buat di sini dia ini 10.1. Kita lihat dia punya get default gateway-nya itu adalah titik 254. Oke. Default gateway-nya itu kalau yang ada 10 titik itu 2 itu berarti default gateway-nya itu adalah ini 254. Di sini berarti dia 20. Sama juga di sini kita ganti yang 10 tadi ini dia jadi 20. Jadi 20. Kemudian yang 30 tadi ini kita ganti jadi 30. Di sini juga kita lihat 30. Kemudian di sini kita lihat dia 20. Di sini dia default gateway-nya 10. Karena apa dia 10? Karena ini dia 10 address-nya dia. Di sini IP configuration kita lihat dia ini 40 default gateway-nya. Kemudian ini juga default gateway-nya sama 40. Kemudian di sini juga sama 40. Di sini juga sama. Oke teman-teman, setelah dari sini kita cek result lagi apakah dia sudah bisa kita tes atau tidak. Apakah dia sudah berhasil kita sabar, kita coba untuk tes. Di sini kita coba pakai ini, di sini dia masih merah.
Oke teman-teman, kita akan melihat kembali yang ini. Oke, interface nomor 1. Oke, di sini sudah hidup. Sekarang kita lihat. Ini oke, kita lihat interface. Sekarang kita akan mencoba mengecek apakah dia sudah bisa masuk di Sekarang kita akan coba untuk simulasinya. Kita akan melihat tadi dia punya uji coba setiap PC mengakses Kristina nominal aplikasi, maka konfigurasi sudah berjalan dengan baik dan tugas Anda sudah selesai. Nah, sekarang ini yang kita harus lihat yaitu DNS-nya dia, teman-teman. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat IP configuration untuk DNS servernya dia itu ini. Sekarang kita coba masukkan ke sini. Kita akan coba masukkan ke sini. Kita coba masukkan sudah. Kita coba masukkan database-nya. Oke, di sini kita lihat apakah dia sudah berhasil atau tidak, dia bisa atau tidak.
dia sudah berhasil, yang ini sudah berhasil, yang PC ini. Kemudian kita lihat divisnya ini, apakah dia berhasil juga atau tidak. Kristina.ac ID ini ternyata ini belum berhasil, berarti ada yang salah. Ada Kriswina tadi kurang S, teman-teman. Oke, ini juga sudah berhasil. Di sini juga sudah berhasil. Sini juga berhasil. Jadi kita akan mengecek satu persatu PC ini apakah dia sudah berhasil terhubung ke www.kristina.ac.id. Kita cek. Oke. Sini lagi kita akan mengecek satu persatu sudah benar atau tidak. Sini sudah jadi. Sini juga sudah berhasil. Sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Ini juga sudah. Oke, ini sudah semua. Di sini sesuai dengan tadi soalnya, yaitu uji coba setiap PC mengakses www.kristina.ac menggunakan browser. Apabila semua telah berhasil, maka konfigurasi sudah berjalan dengan baik dan tugas Anda sudah selesai. Oke teman-teman, mungkin hanya segitu saja dari saya teman-teman yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya lakukan. Memang pekerjaan saya tidak sempurna, oleh karena itu mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Kalau dalam perekaman ini banyak kata-kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih karena teman-teman sudah mau menonton video ini.